Rasakan ini. Bentar. Oke. Halo teman-teman, kembali lagi bersama gua Gazlek. Hari ini, bentar, kita akan mengalahkannya dulu. Ada kak, wadah emas. Hari ini kita akan membahas sebuah game yang bertema samurai. Game ini tuh RPG yang bertema samurai. Lihat ini, samurainya membawa sebuah katana panjang. Sangat keren sekali ini. Pergerakannya sangat halus, grafiknya juga lumayan memanjakan mata, tidak terlalu kaku untuk pergerakannya. Serbat, cukup keren sekali. Game ini bernama Takashi dengan ukuran saat ini kalau nggak salah sekitar 300 MB ya, 400 MB, 300 atau 400 MB, 300 MB, 375 MB kalau nggak salah saat ini di device gua. Jadi sangat-sangat ringan sekali buat semua device, apalagi yang HP kentang. Nah, lihat, nggak ada kakunya ini, sangat mudah sekali. Dan yang pasti ini bisa dimainkan secara offline teman-teman. Nah, ini offline teman-teman. Dan game ini gua sangat excited sekali ketika pertama kali melihat game ini. Dan itu masuk game baru gini, kalau nggak salah baru tahun kemarin, baru awal tahun ini rilisnya. Gua kakak lupa. Yang jelas ini game yang termasuk baru ini. Nah, awalnya gua merasa game ini sangat recommended sekali, karena game ini begitu ringan dengan ukuran sangat kecil, bahkan dimainkan secara offline pun bisa. Tapi setelah gua memainkannya sampai ke sampai ke peta keempat atau kelima kalau nggak salah, gua merasa game ini kurang cocok ini gitu. Gini gua tunjukin. Jadi sebelum kita bahas masalahnya, kita bahas keunggulannya dulu. Kan pertama, game ini offline ya, bisa dimainkan secara offline, dan itu sangat gimana bilangnya, yang jelas game yang bisa dimainkan secara offline dengan grafik seperti ini, dengan pergerakan seperti ini sangat keren sekali teman-teman. Dan untuk modenya, ini modenya ada dua. Pertama, perjalanan utama ini kita lihat di sini. Kok di sini salah? Di sini. Ini lalu pergi ke menu utama. Ya. Nah, ini sebenarnya ada 4 mode. Yang pertama ada mode ini mode utamanya. Lalu ada mode berkah ilahi, gentle survivor,
dan tantangan prajurit. Untuk berkah ilahi ini gua juga bingung, ini nggak bisa dicoba, dimainkan secara online juga nggak bisa, dimainkan secara offline nggak bisa. Nah, this model is under development and not available yet. Nah, nggak bisa. Masih kayak gimana ya, masih dalam tahap pengawasan mungkin atau pengembangan mungkin. Ini dua-duanya nggak bisa. Berkah Ancient mungkin ini mode untuk mengumpulkan esensi, kan di sini ada esensi, terus emas dan tiket, ada tiga jenis tiket. Ini tiket iklan. Dan untuk Gentle Survivor ini kita melawan gerombolan musuh bertahap, mulai pertama kali muncul 2 lawan, nanti ada 4 lawan, jadi gitu bertahap. Tapi sayangnya di mode Gentle Survivor ini kita tidak mendapatkan apa-apa. Ini sangat sebuah kerugian ini. Kita melawan banyak lawan, banyak musuh tapi tidak mendapatkan apa-apa. Lalu untuk tantangan prajurit ini nggak bisa dimainkan, masih segera hadir, belum bisa dimainkan. Nah, ini adalah hadiah gratis dengan cara membagikan kode ini ke sosial media. Oke, kita kembali ke perjalanan utama. Nah, setiap loading akan mendapatkan seperti ini. Ini sebuah kayak semacam tutorial. Nah, di game ini kita membutuhkan yang namanya esensi yang warna biru ini dan emas. Kegunaannya adalah esensi ini untuk meningkatkan, mulai dari meningkatkan senjata seperti ini. Wah, nggak cukup, intinya untuk meningkatkan senjata. Lalu meningkatkan level obat, level potion ini. Lalu meningkatkan keterampilan sihir, ada banyak. Dan meningkatkan level karakter. Nah, ini peningkatan tingkat. Nah, ini kegunaan esensi. Lalu untuk emas ya tadi untuk emas untuk ini membuka kunci pedang, atau tadi untuk membeli ini obat apa itu namanya, poison. Lalu juga membuka ini. Nah, untuk emasnya seperti itu, dan esensinya tadi untuk meningkatkan kekuatan dan lain sebagainya tadi. Nah, di sini juga ada yang namanya top up dalam game atau membeli sesuatu dari dalam game. Dan game ini termasuk tergolong pay to win. Jadi kalau Anda sultan, Anda akan lebih unggul daripada teman-teman Anda ketika memainkan game ini. Meskipun game ini tuh solo, jadi nggak ada player lain atau tidak ada tempat untuk berkumpul para player utama, nggak ada. Jadi ini murni permainan secara mandiri, secara solo. Tapi meskipun solo ya, meskipun kalian nggak butuh yang namanya validasi untuk atau untuk pamer lah, nggak butuh pamer. Tapi di sini top up sangat penting, teman-teman, sangat penting sekali.
Karena gini, kita kan sudah tahu bahwa esensi sangat penting untuk, terutama esensi kalau emas nggak terlalu. Esensi ini sangat penting untuk mendapatkan apa itu namanya, kekuatan, daya tempur, daya tahan. Tapi untuk mendapatkan esensi sendiri itu sangat sulit sekali teman-teman, kalau tidak menggunakan apa itu namanya top up. Itu sangat sulit sekali, karena hanya dari perjalanan saja kita hanya mendapatkan sedikit sekali esensi dan sedikit sekali untuk mendapatkan emas. Lihat, nah kalian lihat, perhatikan, hanya cepat 17, 21. Sedangkan untuk meningkatkan senjata, meningkatkan kekuatan poison, daya tahan, itu sangat mahal sekali. Kalian lihat di sini senjata, nah, ini level 8 ke level 9, baru klik satu saja sudah 722, sangat mahal sekali. Ini pun juga baru level 4, ini mau level 5 331. Ini juga sama, baru naik level 5 ke level 6 282, sangat mahal sekali. Bahkan di bagian apa itu namanya, di bagian peningkatan daya tahan, peningkatan level karakter, level ke 6 itu membutuhkan kurang lebih sekitar 800 esensi. Terus level 7 sekitar 1000 esensi, dan level 8 1200 atau 2300 esensi, dan itu sangat sulit sekali untuk mendapatkannya. Bahkan kita mengalahkan seluruh lawan sampai mencapai ini di gua sampai peta keempat. Itu gak cukup untuk mengumpulkan esensi, hanya untuk pernikahan satu level saja nggak cukup. Jadi kita harus berbolak balik. Aduh. Dah. Jadi sangat sulit sekali. Jadi gua hanya sampai peta keempat, karena di peta keempat bos masternya sangat sulit sekali. Jadi nggak bisa naik lagi ke peta berikutnya, karena bos masternya sangat sulit untuk dikalahkan. Maka dari itu top up itu sangat penting untuk meningkatkan level, dan itu membuatnya menjadi sebuah kelemahan bagi gua, karena kita tahu dari awal kita main secara apa itu namanya, kita main pemain gratisan. Hati, jangan sampai jatuh kalau di sini. Nanti kalau jatuh kita aduh, salah. Oke. Kalau pemain gratisan memainkan ini sebenarnya cukup menyenangkan, karena bisa dimainkan secara offline, jadi tanpa mengeluarkan biaya apapun. Tapi kalau meningkatkan levelnya sangat sulit, apalagi mendapatkan apa itu esensinya sangat sulit.
bahkan terlalu sulit. Menurut gua terlalu sulit ya, meskipun ya masih mudah sih, masih mudah, hanya mengalahkan lawan-lawan yang mudah, tapi sangat lama sekali, karena kita harus berbolak-balik dari peta 1 ke 4, peta 1 ke 4, peta 1 ke 4, itu saja berbolak-balik terus. Lama-lama juga bosan, tapi ya mau bagaimana lagi, pembuat game juga membutuhkan keuntungan dari membuat game ini. Tanpa ada keuntungan, game ini pun juga gak akan bisa berkembang. Dan kalian yang suka desain kayak gua ini termasuk jadi beban bagi mereka, para pembuat game. Aduh. Ntar kita selesaikan sampai ke, nah kalau ini kita ambil, kita selesaikan sampai tingkat keempat teman-teman. Untuk kotak-kotak ini kalian jangan lupa untuk menghancurkan, karena di dalamnya kok kotak apa itu namanya, gentong-gentong itu, aduh, di dalamnya kadang ada emas atau obat. Dan ada beberapa tempat rahasia untuk mendapatkan kotak peti hadiah. Jadi setiap di tempat lantai kalian kelilingi, kalian lihat ada beberapa tempat mungkin tersembunyi. Nah untuk gamenya, jadi ada kotak peti hadiah, ada 3 macam. Satu, kotak peti hadiah gratis. Yang kedua, kotak peti hadiah dengan melihat iklan. Yang ketiga, sama melihat iklan tapi ada racunnya. Nanti gua tunjukin. Pelan. Kalau muncul merah, kita tusuk dari belakang. Nah, ini ada 2 jalur. Kalian lihat ke sini dulu, lompat. Di sini ada kotak peti hadiah. Nah, ada obat. Maksimal cuma 3. Nah, ini kotak peti hadiah. Lanjut ke hadiah. Nah, seperti ini nanti tampilannya, seperti ini. Kita hancurkan. Aduh loh, kemana sih? Nah, tapi nggak ada apa-apa. Meskipun kita membayar dengan tiket, tetap tidak dapat apa-apa. Ini salah satunya. Lewat sana. Push. Kita lanjut. Aduh, gak bisa. Kelamaan nanti. Cukup keren loh ini teman-teman. Kan dapat lagi. Nah, ini ada kotak peti ini.
Itu hadiah kotak peti gratis itu, tapi sayangnya sudah saya ambil. Dapat lagi, kita lewati aja kan gak bisa diambil, sudah penuh. Sini kok. Aduh. Jangan sampai menginjak api karena bisa terbakar. Kalian lihat di sini. Ini bisa terbakar kalau di dalam api. Dia harus hati-hati. Nah, ini ada hadiah. Bentar. Obat mulu. Ada hadiah yang, nah itu hadiah lagi. Lalu di mana ya? Ada hadiah lagi yang mengambilnya cukup sulit. Bukan sulit sih, tapi harus teliti ke mencari jalan menuju ke obat semuanya. Nah, di sini. Nah, gua tunjukin. Bentar. Obat lagi. Aduh, buntu. Ini menambah kekuatan ini. Kita kalahkan dia. Oke. Ya, tadi di mana sini loh ya, nggak ada yang sadar kalau ada lawan. Nah, di sini. Nah, di sini di atas itu ada hadiah. Ini kalau kita naik dari sini nggak bisa. Bisa ya? Bisa ya teman-teman. Ini game nggak konsisten nih. Kemarin gua mencoba berulang kali nggak bisa loh teman-teman. Naik lewat sini. Serius nggak bisa kemarin. Nah, gini terus nggak sampai ke atas. Kemarin gitu. Nah gini ini tadi kok bisa ya? Wah, sialan. Wah, ditipu gamenya. Jadi di sini ada jalan lain. Sialan. Jadi di sini ada jalan lain. Lewat mana tadi? Gua dikerjain sama gamenya ya. Lu kok tiba-tiba jalannya sudah buntu.
Gimana jalannya? Nah ini ada kotak peti ya, dia ini. Terus ada lagi di bagian mana tadi? Nah di sini. Ini sebenarnya ada tembok. Nah nanti temboknya kalian hancurkan, nanti muncul kotak. Nah muncul seperti ini. Di dalamnya ada 2 kotak hadiah. Jadi kalian harus teliti. Lalu yang mau tadi gua tunjukin jalannya di sini. Nah, ini ada merah-merah ini kan. Kalian lompat di sini. Lompat lagi. Terus kalian lari di area sini, lari. Nah, itu kan. Nanti berhasil sini lompat. Ya, sebenarnya seperti itu jalan-jalan. Tadi kok bisa. Aduh. Gua dikerjain sama gamenya ini. Ini level 2 kalau nggak salah. Ini level 3. Masih mudah nih. Nah ini ada kotak peti yang mengeluarkan asap kayak semacam ungu-ungu ini kalian harus siapkan obat karena ini beracun sekali, jadi harus hati-hati mengambil kotak peti seperti ini. Level 3, sekarang level 4. Setiap berada di tingkat level, kalian putari saja, nanti akan ada hadiah-hadiah yang bisa kalian ambil. Awas, di sini ada apa itu namanya? Serigala, siluman serigala di sini. Nah kan, jadi harus berhati-hati. Jangan lupa apa ini namanya, gentong-gentong ini kalian hancurkan nanti ya untuk mendapatkan berapa hadiah. Ini bisa dimasukin teman-teman. Oh nggak bisa, yang di sana bisa, yang di sana bisa kemarin. Nah bisa kan, yang lain nggak bisa ya. Kalau ceritanya sendiri ya teman-teman, sebenarnya kita itu di sini berada di sebuah kastil. Yang dimana apa itu kaisarnya dolim, korup sekali. Ada dia, nah kalian ambil. Gak ada ding. Dan kita satu-satunya orang yang berpikir waras di
di kerajaan ini atau di Duju ini, di kastil ini hanya kita yang waras. Semua pejabat dan prajuritnya ini mengikuti kehendak kaisarnya. Loh. Duh, kembali lagi di sini. Salah. Nah, di sini turun. Nanti di bawah juga ada hadiah. Nah, itu ada dia. Terus nanti di bagian jalur satunya itu terkunci. Untuk membuka kuncinya, kalian harus menuju ke ruangan mana ya tadi ya. Ini di sini tuh ada kunci, ada lambang gembok. Nanti kalian nggak bisa memasukinya kalau belum membuka kuncinya. Ada kuncinya ada di sini. Di mana tadi ya? Bentar. Awalnya datang lagi. Ganggu aja ini. Nah, di sana. Nah, ini loh, di sini. Mau kuncinya di sini, ada di sini. Nah, ini kalian tancapkan pedangnya di sini. Nanti ada tutorialnya. Waktu sampai sudah di sini. Baru kalian kembali lagi ke lokasi semula. Ntar kita ambil dulu obatnya untuk jaga-jaga.
kok emas semua, tadi perasaan obat dah. Setelah terbuka kita baru bisa memasukinya. Oke. Kadal ini memberi kekuatan. Nanti di sini ada lawan berat, tapi karena sudah kekalahan jadi tidak muncul lagi. Nah, ini siluman. Ada kotak berhadiah dengan racun, jangan dibuka saat di skip saja. Pelan-pelan. Dan jika kalian kalau katakanlah kalian mati di sini, nanti untuk pertama kali dihidupkan lagi bisa langsung hidup, tapi kalau mati lagi harus top up teman-teman, dan resikonya adalah kehilangan semua esensi yang sudah kita dapatkan. Jadi jangan sampai mati. Tinggalkan dulu. Nah, nggak cukup kan, 400 nggak cukup nih. Nah, di sini. Nah, ini ada level terakhir, level 4 bos monsternya. Tapi sangat sulit. Bentar, gua tingkatkan dulu bagian ini, tinggal sedikit lagi. Gua cari lawan dulu. Apakah ada lawan lagi? Tinggal sedikit saja. Tuh, nggak ada lagi. Oh, nggak ada lawan lagi ya. Repot nih kalau nggak ada lawan lagi nih. Nanti esensinya hilang nanti. Untuk meninggalkan ini saja. Biar daya. Wah, nggak cukup ya.
cukup teman-teman. Kita harus berkorban teman-teman. Nah, ini monsternya. Wah, kita bisa meninggalkan. Tuh, bisa meninggalkan lagi di sini. Repot juga ini. Aduh. Wah, nanti kehilangan kekuatan ini nanti. Apakah bisa dikembalikan? Nggak bisa ya. Wah, nggak bisa. Jadi kita harus berkorban teman-teman. Harus menghilangkan semua esensi yang sudah kita dapatkan. Bisa teman-teman. Bisa kembali. Kita masih bisa kembali. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk perjalanan kita hari ini. Meskipun nanti kita sudah meningkatkan level ke level 9, tetap aja nggak akan bisa mengalahkan, gua yakin. Karena level boss ini terlalu berat untuk dikalahkan. Jadi kita harus meningkatkan mungkin ke level 11 atau 12 mungkin. Jadi hari ini kita sudah sampai di sini. Intinya game ini sangat bagus sekali, sangat keren sekali. Nanti saja di bagian pay to win-nya itu ya sangat kurang cocok. Tapi bagi kalian yang suka game-game seperti ini, kalian bisa langsung mendownloadnya saja di Play Store. Apalagi kalau kalian Sultan, wah sangat cocok sekali untuk memainkan game-game semacam ini. Apalagi game ini bisa dimainkan secara offline. Ketika kita tidak memiliki paket data atau tidak memiliki wifi, kita bisa mengisi waktu luang dengan memainkan game ini teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu perjalanan kita atau petualangan kita. Sampai bertemu lagi di petualangan berikutnya. Dadah.